ya. Monggo, Dok. Dr. Muhammad Rizal, spesialis anak ini beliau lahir di Surabaya 31 Januari 1985. Kemudian beliau ini spesialis anaknya di Universitas Brawijaya Malang. Untuk spesialis anak, spesialis untuk S1-nya di Universitas Hang Tuah Surabaya. Banyak sekali pengalaman kerja beliau. Sampai banyak saya nggak bisa baca ini, Dok. Dokter perusahaan, dokter di klinik Jam Sostek, Rumah Sakit Bayangkara Polda. Wah, tentunya sangat terpercaya sekali ini. Baik, dokter, siang ini kita akan berbicara mengenai vaksinasi rotavirus, nggih, Dok? Nggih. Oke, sudah siap, Dok? Bisa dimulai sekarang? Nggih. Baik, Screen, monggo silakan, Dokter. Waktunya 30 menit, nggih, Dok? Nggih. Baik. Bentar. Recording. Kok nggak bisa share screen-nya, bentar. Ya, Saya Dok. kirim filenya aja ya ke Mbak Dian sebentar. Filenya saya kirim ke Mbak Dian aja ya, Dokter Anis. Sudah saya share screen, Dok. Silahkan. Sudah saya izinkan untuk share screen. Nggih, tapi nggak bisa ntar ya. Oke. Sebentar, Dok. Sama saya kirim ke Mbak Dian coba. Dok. Nampak nggak, Dok? Belum, Dokter? Belum ya. Ya. Sebentar. Mungkin dari panitia coba. Udah saya kirim ke Mbak. Siap, masih proses, Dok. Nggih. Terus ngebully itu sungai dibully.
Sudah saya share multiple, dokter. Mungkin jenengan bisa coba. Sudah, dok? Oke. Oke, baik. Silakan, dokter. Bentar, nggih. Kelihatan ya, Dok? Sudah, dokter. Oke. Oh, enggak bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Rumah Sakit Ibu Anak Surya pada siang ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan ini ya refreshing. Mungkin dokter-dokter semuanya sudah tahu tentang apa itu rotavirus. Cuman ini hanya refreshing aja, sharing ya dengan judul Update Human Rotavirus Vaccine. Oke, bisa kita mulai. Ya. Kita tahu bahwa rotavirus merupakan virus yang sangat berbahaya sekali, ya, bersifat akut dan dapat menyebabkan diare pada anak-anak yang dengan usia kurang dari 5 tahun ya. Suatu RNA virus dengan trilayer protein capsid ya dengan VP7, VP4, kemudian VP6 ya. Kemudian transmisinya lewat fekal oral ya. Kemudian infeksinya itu dari fesesnya anak yang terkena infeksi rotavirus itu didapatkan 10 pangkat 8 hingga 10 pangkat 10 dari rotavirus itu sendiri. Dan kita tahu bahwa rotavirus ini dia dapat bertahan di tangan hingga beberapa jam ya, bahkan beberapa hari ya. Jadi sangat transmisinya luar biasa ya. Kemudian kita tahu bahwa rotavirus itu tersendiri dapat menyebabkan severe acute gastroenteritis ya, enteritis yang cukup berat ya. Dan dilaporkan bahwa pasien-pasien dengan rotavirus itu didapatkan dengan gejala demam, muntah, diare ya. Dan didapatkan 56% pasien-pasien dengan rotavirus itu dengan gejala yang tadi saya sebutkan, diare, demam, dan vomiting. Pada pasien-pasien dengan rotavirus gastroenteritis yang kita khawatirkan yaitu severe dehydration, ya, yang dapat menyebabkan angka hospitalization-nya tinggi dan resikonya yaitu kematian, ya. Pada negara-negara yang dengan low income, ya, yang kesulitan mendapatkan akses ke pusat layanan kesehatan, maka pasien-pasien tersebut mendapatkan untuk rehidrasinya agak susah, sehingga didapatkan angka mortality rate-nya cukup tinggi. Oke. Jadi rotavirus itu tersendiri merupakan viral infection yang sering menyerang pada anak-anak kurang dari usia 5 tahun, ya, dengan didapatkan dengan diare, kemudian angka hospitalization-nya pada pasien-pasien dengan rotavirus itu sendiri cukup tinggi ya. Kemudian 8 per 100 dari pasien yang rawat inap pada anak-anak usia kurang dari 2 tahun yaitu didapatkan dengan rotavirus gastroenteritis. Dan impact-nya terhadap keluarganya yaitu didapatkan adanya stres, kemudian capek, frustasi apabila anaknya didapatkan dengan rotavirus infection gastroenteritis. Oke, yaitu diare pada masyarakat sekarang ini sudah cukup ini ya, masyarakat sudah aware dibandingkan dengan sebelumnya yang menganggap bahwa diare itu hal yang biasa. Nah, saat ini diare itu cukup mendapatkan ini
perhatian di masyarakat, sehingga apabila anaknya terdapat diare mereka segera melakukan pemeriksaan di dokter atau dokter spesialis anak terdekat. Dan rotavirus infection tersebut sebetulnya dapat dicegah, bukan sesuatu yang tidak dapat dicegah. Kemudian kita tahu bahwa angka hospitalization pada anak-anak dengan rotavirus infection ya pada negara-negara yang berkembang cukup variatif angkanya ya, mulai dari di Hong Kong, Kamboja, Indonesia, Vietnam ya, Malaysia, Filipina, cukup variatif, dan di negara kita juga cukup masih tinggi ya. Berikut merupakan mortality rate ya dari rotavirus itu pada anak-anak di bawah usia 5 tahun. Ya, cukup tinggi juga di Indonesia ya, 5/100.000 pada 2016. Kemudian kita tahu bahwa vaksinasi merupakan hal yang terpenting, yang efektif sebagai cara untuk mencegah dari rotavirus tersebut. Selain sanitasi, selain pemeriksaan selain pemberian treatment, kemudian sanitasinya perlu dijaga, dan yang terpenting yaitu vaksinasi itu ya. Dari WHO ya, kemudian dari Pan American Health Organization, kemudian European Academy of Pediatrics, ya, semuanya merekomendasikan ya rotavirus infection itu sebagai bagian dari program imunisasi nasional ya untuk pencegahan diare yang berat. Nah, ini summary dari yang tadi, yaitu high infectious ya rotavirus itu, dan dapat menyebabkan diare dan malabsorpsi, dan angka hospitalization-nya cukup tinggi. Oke, selanjutnya yaitu strain dari rotavirus itu sendiri. Nah, bervariatif yang mulai dari G1P8, G2P4, G3P8, G4P8, G9P8, G12P8. Nah, ini semuanya responsibel ya terhadap 90% dari rotavirus infection pada manusia. Tiap negara mempunyai strain yang masing-masing yang berbeda-beda ya. Kemudian dari negara Indonesia didapatkan dengan variatif serotype ya. Mulai dari tahun 2009 hingga 2018 ya. Dan dari tiap bulannya pada tahun 2015 tersebut ya, rotavirus itu angkanya cukup tinggi ya. Dan ini terutama pada mulai usia 0 sampai 6 bulan, kemudian 7 hingga 12 bulan ya. Oke. Selanjutnya yaitu human rotavirus didesain sebagai dengan vaksin dengan 2 dosis ya. Dan angka serokonversinya cukup tinggi ya. Jadi pada pasien-pasien yang mendapatkan human rotavirus dengan 2 dos didapatkan angka serokonversinya proteksinya sampai 96 ya, 96%. Oke. Dan dibandingkan dengan human bovine rotavirus yang memerlukan 3 dos ya, pada human rotavirus didapatkan dengan serokonversi yang cukup tinggi, lebih dari 90 dibandingkan dengan human bovine rotavirus yang setelah 3 dos didapatkan dengan serokonversinya lebih dari 60 dibandingkan dengan yang human rotavirus yang bisa mencapai 90. Jadi didapatkan dengan human rotavirus lebih unggul ya. Dan kita tahu bahwa jadwal dari human rotavirus vaksin ini ya pada pasien-pasien dengan 2 dos dengan interval 4 minggu sudah mencukupi ya. Yang dibandingkan dengan pasien-pasien
yang mendapatkan human bovine rotavirus ya vaksin yang memerlukan 3 dus untuk memerlukan serokonversi yang di atas 60. Jadi secara jadwal schedule kalau di human rotavirus lebih cepat, kemudian serokonversinya juga cukup tinggi ya dibandingkan dengan human bovine rotavirus vaksin. Oke. Berikut merupakan perbandingan tadi ya, karena obatnya jadi negara Amerika, Meksiko, kemudian Australia, perbandingan antara human rotavirus vaksin dengan human bovine rotavirus vaksin, di mana didapatkan dari masing-masing negara lebih unggul pada human rotavirus baik secara serokonversinya, kemudian proteksinya ya dari beberapa negara tersebut pada pasien-pasien yang telah mendapatkan complete vaksin ya didapatkan ini ya angka kepatuhannya cukup tinggi dan angka serokonversinya cukup tinggi, compliance-nya jadi bagus ya. Berikut merupakan beberapa dari serotype ya dari masing-masing human dari rotavirus ya. Jadi pada human rotavirus tersebut mencakupi dari beberapa strain yang ada. Jadi mereka unggul ya, mulai dari G9P4, kemudian G2P4 ya. Semuanya tercukupi ya, tercakupi. Kemudian selanjutnya yaitu human rotavirus merupakan oral vaksin yang kita tahu dengan pemberiannya secara oral dan ditoleransi dengan baik ya di dalam pencernaan bayi-bayi ya. Kemudian pada anak-anak yang bayi-bayi yang mendapatkan human rotavirus ya angka ini ya apa namanya efek sampingnya dan sebagainya terutama yaitu lebih kecil ya dibandingkan dengan yang human bovine rotavirus. Kemudian kita tahu bahwa strategi pemberian vaksin yang lebih awal ya pada pasien ya itu lebih bagus untuk pasien-pasien tersebut dibandingkan dengan pasien yang mendapatkan yang lebih dari usia 6 bulan ya. Kemudian resikonya untuk terjadinya intussusepsinya kecil. Jadi pada human rotavirus vaksin ya pada itu untuk angka kejadian intussusepsinya kecil sekali, hampir yang untuk saat ini nggak ada laporannya ya yang saya tahu ya. Oke, selanjutnya yaitu jadi kita tahu bahwa human rotavirus tersebut mempunyai benefit yang cukup banyak ya, mencakupi beberapa serotype dan dia early vaccination dengan jeda 2 vaksin ya antara vaksin yang pertama dengan vaksin yang kedua karena cukup pemberiannya 2 kali dengan interval waktu 4 minggu memberikan serokonversinya yang cukup tinggi dibandingkan dengan yang human bovine rotavirus vaksin. Kemudian mendapatkan early protection. Dr. Rizal, mohon izin. Oke. Slide-nya sudah sesuai. Halo? Ya, slide-nya apakah sudah sesuai? Enggak. Oke, baik. Mungkin saya yang terlambat untuk klik. Oke. 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 Ini yang terakhir, Dr. Anis, slide-nya. Halo? J, monggo dilanjut, Dokter. Ini yang summary-nya, jadi summary dari human rotavirus ya.
Summary-nya dari human rotavirus tersebut yaitu human rotavirus vaksin tersebut memberikan keuntungan yang cukup banyak ya, yaitu mulai dari serotype-nya yang semuanya tercukupi semuanya ya, kemudian early vaccination, kemudian early protection dan high seroconversion ya, dan mempunyai serokonversi yang cukup tinggi ya dibandingkan dengan human bovine rotavirus. Gitu. Oke, jadi ini dari saya, Dr. Anis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter, paparannya sungguh sangat menarik sekali. Jadi di hari ini adalah angka kematiannya sangat tinggi sekali ya dokter, dan ini sebenarnya bisa dicegah dengan vaksinasi. Dan ada loh gitu. Jadi kita berusaha untuk memperbaiki angka kematian kita ini dengan vaksinasi rotavirus ini. Jadi kalau bisa kita simpulkan, rotavirus ini kasus kematian akibat diare pada bayi di Indonesia menduduki 2 posisi yang tertinggi. Untuk pemberian vaksinasi pada semua bayi bisa dilakukan sedini mungkin. Untuk protection dari rotavirus ini dapat mencegah morbidity juga mortalitas dari diare tersebut. Dan juga terdapat 2 jenis rotavirus, yaitu human rotavirus dan human bovine rotavirus. Dan keunggulannya untuk human rotavirus ini, dia persis seperti infeksi alamiahnya dan cukup 2 kali dosis saja untuk memberikan proteksi yang maksimal. Untuk dosis 1 dan 2-nya untuk broad spektrumnya. Begitu ya dokter? Oke, iya. Baik. Teman sejawat sekalian, paparan yang pertama sudah kita selesaikan dengan Dr. Rizal. Tentunya banyak sekali pertanyaan yang akan jenengan semua, apa nih rotavirus itu, apa keunggulannya, banyak sekali. Monggo silahkan menuliskan pertanyaan teman sejawat semuanya untuk di kolom chat. Untuk saat ini kita lanjutkan pada paparan yang kedua. Jadi pertanyaannya nanti saya simpan di sesi diskusi setelah 2 paparan selesai. Oke, untuk yang kedua kita akan berbicara mengenai vaksin yang hexavalen. Ya, untuk pembicara yang kedua kita dengan Dr. Rizky, spesialis anak. Assalamualaikum Dr. Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran ya? Jelas dokter. Ya. Baik. Izinkan saya menyampaikan seperti Dr. Rizky, nggih. Jadi Dr. Rizky Rohmadhoni Pikir ini beliau adalah spesialis anak. Kelahiran 9 Juli 1981, beliau untuk fakultas kedokterannya di UNER, kemudian menempuh pendidikan dokter spesialis anaknya juga di UNER, dan untuk saat ini beliau berpraktek di RSIA Surya, kemudian di Siti Hajar, dan juga menjadi dokter spesialis anak konsultan untuk jantung di RSAL. Oke. Selanjutnya, langsung paparan. Sudah siap, dokter? Ya. Baik. Silahkan, dokter. Waktu 30 menit. Saya izin share screen. Oke. Sudah kelihatan ya? Sudah, dokter. Monggo dilanjut. Oke. Ya. Terima kasih kepada moderator Dr. Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Seperti yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Bu Moderator, jadi ini cuma refreshing aja ya, refreshing mengenai vaksin. Kebetulan saya akan membawakan untuk vaksin yang DTP hexavalen. Hexavalen vaksin DPT kombinasi antara difteri, tetanus, pertusis, hemofilus influenza type B, hepatitis B, dan
polio yang injeksi. Jadi vaksin, apa itu vaksin hexavalen? 6 penyakit seperti yang saya sebutkan tadi, vaksin ini akan digunakan untuk mencegah karena 6 penyakit ini merupakan penyakit yang bisa menyebabkan suatu kondisi serius. Ada pemberian primary, kemudian pemberian yang booster, bisa 3+1 atau 2+1 yang dijadwalkan. Dan vaksin hexavalen ini, walaupun dijadwal untuk vaksin seperti yang kita ketahui bersama, diberikan pada anak mulai usia 2 bulan atau 8 minggu. Untuk yang vaksin hexavalen ini bisa diberikan mulai usia 6 minggu atau 1,5 bulan. Sebelumnya kita kenali dulu sebenarnya bagian apa yang dari bortodilippertusis ini yang bisa menyebabkan sakit. Kita mungkin sudah tahu bahwa ada 2 jenis vaksin untuk DTP difokuskan untuk pertusis, ada yang aseluler, ada yang wool seluler. Jadi kalau wool seluler ya keseluruhan dari vaksin tersebut. Ini keseluruhan dari kuman tersebut kita memberikan. Ternyata menurut beberapa penelitian yang mengawali pemberian aseluler itu, kalau diperhatikan lagi ada beberapa komponen saja yang terpenting yang bisa menyebabkan penyakit. Yang pertama adalah pertaktin. Pertaktin bisa disebutkan secara utuh pertaktin, ada yang menyebutkan PRN, sama maksudnya strukturnya dia outer membrane protein dan bisa menyebabkan pelekatan di epitel dari respiratori yang bersilia, bisa menyebabkan resistensi yang memunculkan neutrophil mediated clearance dan promoting persistence di lower respiratory tract. Ini pertaktin fungsinya seperti itu untuk kuman pertusis. Nah, kemudian pertusis toksinnya sendiri yang di dalam ini melekat dan masuk ke dalam sel host melalui reseptor mediated endositosis. Dia posisinya di dalam sitoplasma, kemudian perannya pada fase patogenesis itu masih belum jelas, tapi dia bisa kemungkinan bisa menimbulkan infeksi untuk awal yang menyebabkan awal inflamasi dan menghambat microbicidal action dari inflamasi sel. Pada puncak infeksi, pertusis toksin ini bisa berperan sebagai patologi dari inflamasi. Kemudian bagian yang ketiga adalah filamentus hemaglutinin. Bisa disingkat FHA biasanya, atau FIM, itu juga bisa. Banyak singkatannya. Dia bentuknya seperti spiral begitu di dalam membran luar. Ini bisa membantu menyerang, menimbulkan masalah di upper maupun lower respiratory tract dari host, dan bisa memodulasi inflamasi selama terjadinya infeksi dengan memfasilitasi persisten dari bakterial. Nah, dari beberapa komponen itu hanya diambil komponen-komponen 3 komponen tadi, maka muncullah suatu vaksin yang kita sebut dengan aseluler, bukan wool seluler. Jadi hanya terdiri dari 3 komponen ini. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya efektif nggak kalau kita bandingkan antara yang aseluler maupun yang wool seluler, ternyata sama efektifnya. Sudah banyak penelitian yang tidak ada perubahan, bahkan mungkin malah yang aseluler ini lebih minim adverse effect, kejadian sampingan, tidak seperti yang wool seluler seperti itu. Jadi vaksin itu terdiri dari beberapa jadwal, bukan karena tanpa alasan. Memang alasan pertama sebagai primary infection, karena dia harus diberikan, karena dia sifatnya herd immunity, harus diberikan pada
populasi yang besar dari orang yang sehat, kemudian untuk mengurangi resiko penularan pada kelompok yang rentan. Intinya seperti itu. Jadi persepsi mengenai vaksin juga ini kebetulan penelitiannya dilakukan di Eropa itu untuk pendidikan di sana yang sudah lebih maju saja ternyata banyak yang tidak memberikan vaksin karena takut. Ini alasan terbesar, bukan 66% anti vaksin, bukan, tapi dari yang tidak memberikan vaksin itu 66%-nya ternyata fear of vaccine at first. Kemudian ada juga yang beralasan di penelitian yang lain itu lack of insight for some vaksin. Jadi tidak tahu ini vaksin apa. Beda seperti kita, kalau pasien kita kadang-kadang datang berobat, Bu, sudah minum obat? Sudah, Dok. Obat apa? Nggak tahu, dikasih. Nah, kalau orang sana kritis, obatnya apa? Harus tahu dulu sebelum obat itu diberikan. Ini opini yang muncul ternyata seperti ini. Nah, jadi safety assessment and monitoring itu preclinical developmental 5 sampai 15 tahun, clinical developmentalnya sama. Ya, plus licensure yang diharapkan adalah sepanjang hidup kita. Itu harus kita pastikan safety assessment dan monitoring dari vaksin ini. Pada penelitian dari DTP3 ini seperti pengembangan dari DTP, DTP2, yang sekarang adalah DTP3 hexavalen itu dilakukan pada lebih dari 100 studi yang meliputi lebih dari 400.000 anak usia 0 sampai 24 bulan, dan ada beberapa yang diantaranya bayi-bayi prematur, dan dari 600 subjek tersebut lahir dari ibu yang sudah melakukan vaksin dengan DAP di sini DAP kecil atau placebo selama kehamilan. Jadi dilakukan vaksin selama kehamilan. Ada yang vaksin TDAP, ada yang placebo. Digunakan DAP kecil karena dosisnya hanya perlu 1/4 sampai kurang lebih 1/10, maka kita menggunakan codingnya menggunakan huruf yang kecil, tidak seperti yang anak-anak D-nya besar, P-nya besar, hanya T-nya besar. Ya, jadi penelitian pada anak-anak di bawah 2 tahun itu bisa DTAP 3 hexavalen ini diberikan 2+1 atau 3+1. Ada beberapa yang memang menimbulkan reaksi adverse event, tapi disimpulkan aman. Yang paling banyak muncul adalah redness atau kemerahan, swelling, kemudian irritability. Irritability kalau pada anak yang usianya masih kecil itu berarti dia rewel, ada reaksi yang grade 3 yang digambarkan dengan yang diarsir seperti ini. Ini panas lebih dari 39 derajat Celcius itu ada. Seperti ini. Jadi local adverse reaction dari hasil meta-analisis atau head-to-head trial data, lower memiliki odds ratio yang lebih kecil, memiliki kemungkinan odds ratio, tidak ada bahasa Indonesia yang paling pas ya, paling kemungkinan itu yang mungkin bisa diartikan seperti itu, untuk mengalami nyeri pasca injeksi, kemerahan dan bengkak dibandingkan yang DT2P, DT2AP, HPV, IPV, HIB. Ini sama-sama hexavalen, yang satunya yang generasi 2, yang satunya generasi baru. Untuk systemic adverse reaction, systemic terdiri dari panas, drowsiness, irritability, menangis yang persisten, anoreksia, vomiting, itu juga lower atau lebih kecil odds ratio-nya dibanding DT2AP.
Ini dari 100 anak yang tervaksin menggunakan DT3 AP hexavalen ini, rata-rata adalah masih yang terbanyak adalah memang panas, 10 kasus, kemudian 7 kasusnya mengalami kemerahan, 6 kasusnya nyeri, dan 4 kasus grade 3 systemic reaction. Kita lihat untuk adverse reaction ini yang hijau muda itu tidak terpapar atau tidak dirancukan oleh pemberian vaksin yang lain. Kalau yang merah muda ini bisa oleh vaksin keduanya. Yang hijau ini muncul bisa dibandingkan sebagai antara DT3B dan yang DT2AP. Jadi diharapkan nanti untuk sejawat sekalian jangan pernah mengatakan yang ini pasti tidak panas. Nah, dari Anda bisa menyebutkan dari 100 anak yang disuntik itu yang panas sekian, ada yang kemerahan sekian. Nah, itu lebih baik supaya pasien bisa memanage harapannya, bisa mengontrol harapannya. Kalau berharap tidak panas sama sekali itu sangat tidak mungkin. Jadi untuk secara global sendiri sudah diberikan per 2 Februari yang 2 tahun yang lalu. Februari ini masih awal-awal COVID di dunia, belum COVID di Indonesia sepertinya belum masuk ya per Maret kan, itu sudah lebih dari 188 juta dosis. Tidak ada laporan. Ini penelitian dari ini ya, dari luar. Interruption to vaccination program due to safety issues. Jadi walaupun tidak ada laporan vaksin harus berhenti karena ada laporan-laporan yang merugikan. Kita ketahui ada yang masih hangat, sempat ada vaksin yang dihentikan peredarannya karena safety issue, yaitu vaksin dengue beberapa tahun yang lalu karena kasus kematian di suatu negara tetangga kita cukup tinggi, akhirnya dihentikan juga di sini. Kalau yang ini sama sekali tidak ada. Kemudian efek-efek yang lain ya ini yang tersering tetap panas, menangis ini bisa kita terjemahkan sebagai suatu kondisi nyeri setelah divaksin, eritema pada lokasi yang disuntik, bengkak, kemudian nyeri, irritability. Program untuk DTAP hexavalen primary schedule 3 kali, kemudian booster usia 5-10. Pada studi fase 3 dan 4 itu ternyata juga diikutkan di sini bayi-bayi prematur. Jadi sejawat sekalian, misalkan berpraktek di lokasi yang jauh dari kami, dari spesialis anak, ada bayi prematur, jangan pernah takut untuk memberikan imunisasi kalau memang tidak ada kontraindikasi sama sekali. Jadi jangan pernah takut, karena sudah dipastikan studi-studi yang dilakukan sudah aman untuk segala macam kelompok anak-anak. Ya, ini jadwal pertama 12 bulan pertama. Jadi 2 ini dibandingkan beberapa jadwal ya. Jadi ada yang 2, 3, 4 mirip seperti kita, 2, 4, 6 juga sering kita lakukan. Ini ada beberapa jadwal yang lain yang 3, 4, 5 bulan, ada yang 6, 10, 14 bulan. Kemudian boosternya di 2 tahun usia kehidupan. Kalau negara kita rata-rata dimulainya usia 18 bulan. Tuh. Ini dari beberapa negara, ternyata efektivitasnya sangat tinggi. Seroprotection dan seropositivity-nya sangat tinggi. Jadi kalau kita memeriksa antigen antibodinya, ini kita tidak bisa melakukan di sini karena cost yang dikeluarkan dengan hasil yang diinginkan sangat tidak sebanding. Itu kalau kita lihat hampir 100% di
kalau kita memberikan booster 3+1 schedule. Jadi masih banyak orang tua yang hanya mengenal DPT itu, DTP itu 3 kali. 3 kali, vaksin terakhir campak usia 9 bulan. Kita harus mengedukasi. Vaksin itu bukan seperti itu saja. Itu jadwal yang sangat lama, mungkin tidak pernah diupdate sebelumnya atau edukasinya masih kurang. Ya kita harus menjelaskan bahwa DTP itu perlu diberikan booster 1 kali lagi untuk mencapai kekebalan seroprotection dan seropositivity yang tinggi pada anak-anak. Ini jadwal 3+1, yang jadwal 3+1 dinilai serologinya, seroprotection, seropositivity-nya, itu anti difteria, dia bisa menilai anti tetanusnya, anti pertusis itu ada tiga komponen yang dinilai. Jadi ini pertusis toksinnya tadi, ini filamentus, FHA, dan pertaktin, PRN-nya bisa dinilai. Kemudian untuk hepatitis B virus juga bisa dinilai, anti-HBs-nya, kemudian HIV juga bisa dinilai. Ini polio. Polio ini berarti kalau dia hexavalen, ini yang IPV, itu bisa dinilai antipolio type 1, type 2, maupun yang type 3 bisa dinilai kadar serologinya semua dan didapatkan hasil yang sangat tinggi untuk seroprotection dan seropositivity. Seroprotection itu kadar gambarannya antigen antibodi di dalam tubuh, bukan berarti dia bukan berarti dia tidak akan pernah sakit kalau misalkan ada suatu wabah. Oleh karena itu, kalau misalkan ada suatu wabah, maka bisa diberikan dosis tambahan untuk memperkuat ini tadi. Gitu. Kemudian ini dibandingkan lagi, ini jadwalnya yang tadi salah satunya itu 98,4 kalau jadwalnya sekian, ditambah dengan booster yang sekian, dan kemungkinan exposure atau yang mirip dengan hepatitis B virus itu serologi dan seroprotektifnya juga meningkat sebanyak 92,5%. Ini tiga dosis 3+1 di Jerman dan di Italia ada jadwal yang berbeda. Kita lihat efikasinya lebih, kalau efikasi ini efektif dari vaksinnya itu lebih tidak mencapai 90% dibandingkan yang tadi. Tapi ini perbandingannya berbeda. Italia dan Jerman. Vaksin effectiveness dibandingkan dengan hospitalization 100%. Jadi efektif sekali vaksin ini. Vaksin ini akan efektif sekali dibandingkan angka yang MRS. Kalau yang masih mendapat dosis pertama ada sekitar kekebalan yang kekebalannya sekitar 42. Jadi masih lebih banyak yang terkena penyakit yang di DTP ini. Semakin banyak dosis yang diberikan, maka perlindungannya akan semakin lengkap dan bisa mencapai 100% pada dosis keempat untuk mencegah opname MRS. Ini di Spanyol setelah beberapa tahun follow up, ini vaksin effectiveness sekian sepanjang 12 tahun efektivitasnya menjadi sekian. Ini pada Jerman follow up 5 tahun, jadi dia jadwalnya beda lagi. 2 hexavalent vaksin ini dengan pemberian dosis 3+1, vaksin efektifnya kalau masih belum booster sekian, kalau sudah booster baik follow up 5 maupun 7 tahun sama 100%. Sangat baik. Nah, mulai dikenalkan DTaP3 hexavalen sejak tahun 2006, ini ternyata
vaksin coverage-nya bisa meningkat, ya mungkin karena produksi massal, obat tidak pernah terkendala. Kemudian kasus hemofilus type B pada usia anak-anak atau usia rentan kurang dari 1 tahun, 1 sampai 4 tahun, dan yang lebih dari 65 tahun itu benar-benar berkurang secara signifikan. Hemofilus type B ini seperti kita ketahui sebagai penyebab dari meningitis atau infeksi selaput otak. Ini pada penelitian-penelitian tertentu yang prematur dan berat badan rendah itu juga ternyata diikutkan. Ini yang kurang dari 1.600, lebih dari 1.600 prematur, 10 clinical trials. Kemudian ke summary-nya adalah combination dari vaksin ini DTaP3 hexavalen bisa memfasilitasi imunisasi dan diberikan pada preterm maupun yang low birth weight infant who are increased risk at infection. Jadi pada pasien prematur maupun pasien dengan berat badan rendah itu kita ketahui dia merupakan kelompok yang rentan terhadap penyakit infeksi. Tetap bisa diberikan imunisasi, cuma untuk minimal usia kehamilan berapa, minimal berat badan berapa, itu memang masih perlu penelitian karena penelitian untuk itu masih belum terlalu banyak. Cuma menurut pendapat ahli topik infeksi pediatri yang di Sutomo itu minimal berat badan 2 kilo atau 2.000 gram sudah bisa diberikan vaksin karena efektivitasnya sudah cukup. Kalau masih kurang dari 2 kilo, sebaiknya ditunggu dulu sampai 2 kilo. Nah, terus kemudian vaksin kombinasi. Ini kombinasi. Kalau misalkan DTP ini, mutasi juga banyak pertanyaan dari orang tua. Bisa nggak dok barengan daripada saya bolak-balik ke sini? Oh, bisa. Ini contohnya, vaksin kombinasi. Vaksin kombinasi ini benar-benar bisa dilakukan. Kemudian contohnya dari yang pneumokokal ini, memang meningkatkan resiko masih dalam batas yang aman seperti itu. Pada studi lebih dari 30 studi. Jadi summary, hexavalen ini DTaP3 ini yang beredar ini merupakan DTaP3 yang satu-satunya lebih dari 20 tahun. Kemudian imunogenik dan well tolerated, sangat aman. Menurut follow up dari 7 years immune persistence, dia bisa dilakukan follow up-nya bagus, post-marketing surveillance juga baik, dan satu-satunya vaksin yang segi keamanan dan safety. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Baik. Terima kasih dokter, paparannya sungguh sangat menarik sekali. Jadi teman sejawat sekalian, kita tadi sudah review untuk 2 paparan. Yang pertama mengenai rotavirus. Rotavirus itu pemberiannya per oral. Kalau yang ini hexavalen, dengan Dr. Rizky ini hexavalen, pemberiannya per injeksi. Tentunya sangat banyak lika-liku dalam pemberian vaksinasi. Untuk Bapak Ibu dokter sekalian, jika ada pertanyaan silahkan langsung raise hand boleh atau juga menyampaikan lewat chat. Sesi paparannya sudah selesai, jadi kita lanjut ke tanya jawab diskusi nggih, Dok. Ada titipan pertanyaan ini untuk Dr. Rizal dahulu. Dr. Rizal masih online? Gitu. Baik. Ya.
Untuk rotavirus ini kan pemberiannya per oral, dokter. Jadi biasanya pada anak-anak yang pemberiannya per oral, mereka kadang kalanya muntah, dok. Bagaimana tipsnya untuk memberikan vaksinasi ini? Jika seandainya muntah, apakah perlu diulang? Iya. Monggo, dok. Ya, terima kasih pertanyaannya, Dr. Anis. Jadi memang sering ya pada kadang-kadang pada pasien yang datang dengan pemberian rotavirus ya, vaksin, memang ada yang responnya, ada yang nggak pakai muntah, ada yang 1-2 pasien yang muntah. Nah, kita memberikannya secara ini ya, kita pendekatan dulu kepada pasien, kemudian pemberiannya kalau bisa ke dalam ini ya, mukosa bukal, kalau bisa jangan ke tengah, itu merangsang untuk dia muntah. Kemudian kita berikan sedikit-sedikit, tidak secara langsung banyak ya untuk mencegah muntah. Kemudian apabila terjadi muntah, tidak perlu ada pengulangan ya. Kecuali kalau pasiennya itu belum ini ya, belum kita kasih obatnya sudah muntah baru sedikit gitu. Nah, itu lain cerita. Tapi kalau sudah masuk cukup tidak ada ketentuan untuk pengulangan karena dianggap sudah masuk. Oke. Apakah ada jeda waktu, dokter, kalau seandainya itu dengan minum ASI? Jadi habis divaksin oral mungkin berapa menit harus tidak bisa minum dulu? Sebetulnya boleh langsung, tetapi ada yang perlu jeda 15 menit. Nggak ada masalah sebetulnya. Oke, 15 menit cukup, nggih. Baik, terima kasih, dokter. Selanjutnya pertanyaan untuk ke Dokter Rizky. Jadi beberapa pasien ini ada yang terlambat, dokter, untuk pemberiannya, bahkan yang kedua ini bisa terlambat sampai lebih dari 2-3 bulanan begitu. Untuk yang dosis yang duanya. Bagaimana menyikapi untuk keterlambatan vaksinnya, dokter? Ya, terima kasih Dr. Anis. Jadi vaksin terlambat itu sebenarnya tidak ada kata terlambat ya Bu ya. Terlambat itu hanya istilah yang apa ya, yang menakut-nakuti istilahnya. Jadi vaksin itu masih bisa catch up, kita kejar. Tidak perlu takut khawatir. Kebanyakan itu kan waduh kok terlambat ya, akhirnya semakin takut. Jadi Anda tetap konsultasikan saja ke dokter spesialis anak atau kemana saja. Keterlambatan vaksin masih bisa toleransi, diingatkan lagi tidak ada kata terlambat untuk vaksin, semuanya masih bisa di catch up usia berapapun. Kita masih bisa berikan sesuai dengan anjuran-anjuran yang ada. Kalau DPT katakanlah karena pandemi kemarin banyak sekali. DPT pertama usia 2 bulan, DPT kedua itu baru datang di usia kurang lebih 18 bulan. Ya kita kejar, selama masih bisa diberikan, kita kejar dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh IDAI, oleh Kementerian Kesehatan, itu semuanya masih bisa. Jadi tidak perlu khawatir, tidak ada istilah vaksin terlambat. Seperti itu. Baik. Semoga jawaban Dokter Rizky bisa memberikan pencerahan untuk teman sejawat semua, karena memang di fase pandemi ini banyak sekali program vaksinasi yang tertunda. Kita lihat ke kolom chat, sudah ada yang bertanya, dokter. Untuk vaksin DPT, lebih bagus mana proteksinya antara whole cell dan aseluler? Terima kasih, dok. Dari Milda. Terima kasih, dokter Milda. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, memang bagus sekali. Ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan. Cuma statement sebelum saya menjawab, statementnya begini. Banyak pasien itu menganggap kalau yang vaksin yang disertai dengan panas itu adalah vaksin yang biasa. Kalau vaksin yang tidak panas berarti lebih bagus. Enggak, intinya sama saja. Sama saja. Untuk daya proteksinya dari penelitian sudah ada dan sama-sama bagusnya. Tapi yang di sini adalah minimal adverse reaction. Jadi yang ini memang efek sampingnya lebih minim dibandingkan dengan yang ini. Tapi untuk efektivitasnya kurang lebih sama. Sama seperti kita bicara mengenai vaksin COVID.
COVID gitu ya. Ini dia yang minimal efek samping, ini dia yang efek sampingnya panas gitu. Apakah yang panas itu lebih, kalau istilah orang sini lebih mandi? Ya enggak, sama saja. Justru kita kalau bisa untuk anak-anak itu menghindari yang efek sampingnya lebih berat kan gitu. Jadi tidak ada masalah. Bahkan pada kondisi-kondisi tertentu beberapa tahun yang lalu tiba-tiba selama kurang lebih 4 atau 6 bulan itu vaksin yang aseluler ini hilang dari pasaran. Padahal ada beberapa orang tua yang sudah terlanjur ini pakai yang terbiasa pakai yang aseluler. Akhirnya gimana? Ya sudah terpaksa menggunakan yang seluler. Kalau seperti itu istilahnya seperti vaksin kombinasi tadi, diberikan secara bersamaan dengan vaksin yang lain atau memberikan vaksin yang berbeda di dosis tertentu. Dosis pertama dengan ini, dosis kedua dengan vaksin yang lain, itu juga diperbolehkan pada kondisi-kondisi darurat. Efektivitasnya bagaimana? Memang belum ada penelitiannya sampai sejauh ini, tapi dipastikan aman. Jadi dari penelitian semuanya sama-sama bagusnya, hanya saja yang aseluler itu lebih minim adverse event, lebih minim efek samping dibandingkan yang whole seluler. Seperti itu. Oke. Ya. Jawaban Dr. Rizky sangat istimewa sekali, jadi semuanya sudah terjawab. Oke. Mungkin Bapak Ibu sekalian masih ada yang mau bertanya, monggo. Saya masih menunggu pertanyaan, kira-kira kita tunggu 10 menit lagi. Saya jadi tergelitik nih. Untuk Dr. Rizal, kalau seandainya rotavirus ini seandainya terlambat bagaimana, Dok? Kalau hexavalen tadi kan tidak ada kata terlambat. Kalau untuk rota bagaimana, Dokter? Iya. Jadi terima kasih Dr. Anis. Pemberiannya sebetulnya paling lebih awal kalau pemberian rotavirus vaksin ya. Itu mulai usia 6 minggu ya atau 2 bulan. Jika umpamanya nih diberikan, umpamanya orang tua baru tahu kalau ternyata ada rotavirus vaksin ya, baru datang ke kita di usia 4 bulan atau 5 bulan. Nggak apa-apa, segera kita berikan ya. Kemudian dengan jeda interval 4 minggu kita berikan dosis yang kedua. Kalau bisa maksimal 6 bulan. Ya, selesai. Oke. Batasnya sampai 6 bulan ya, Dok? Kalau seandainya ketemu di atas 6 bulan bagaimana, Dokter? Nah, kalau dari penelitian ya, dari data, sebetulnya kalau diberikan di atas itu nggak ada ini ya, nggak ada ketentuannya, dan nggak ada penelitian perlu apa tidak di atas 6 bulan, karena yang terpenting untuk mendapatkan keefektifan itu di bawah maksimal 6 bulan ya, maksimal. Oke. Ya, jadi memang benar kuncinya adalah tidak ada kata terlambat. Dikerjakan aja. Segera dilengkapi. Oke. Baik, teman sejawat sekalian, jika masih ada pertanyaan mengenai vaksinasi dari rotavirus maupun hexavalen, bisa chat di kita atau boleh juga disampaikan melalui WA pribadi saya yang sudah share. Monggo, nanti kita akan membahasnya dengan pembicara-pembicara hebat kita ini. Oke. Ada yang masuk, Mbak? Pertanyaannya. Oke. Untuk Dokter ini ada pertanyaan. Untuk pemberian vaksinasi DPT pada bayi prematur tadi, kan harusnya di atas 2 kilo gitu. Apakah ada ketentuan yang lain, Dokter? Dokter Rizky? Sorry, masih mute ya ternyata. Jadi ketentuan minimalnya tetap sama. Minimalnya kalau untuk DPT adalah, kalau kita bicara tentang DTP secara umum ya, itu kan minimal usia 8 minggu. Pada hexavalen ini minimal usia
minimal usianya 6 minggu. Tapi yang perlu diingat adalah untuk berat badan minimal 2 kilo tadi itu diberikan tidak mungkin anak yang sudah memenuhi prasyarat DTP, katakanlah usianya sudah 6 minggu atau usianya sudah 8 minggu, tapi berat badannya masih kurang dari 2000 gram. Kecuali pada kasus-kasus bayi yang lahirnya extremely low, jadi di bawah 1.200, itu mungkin masih kurang. Tapi pada DTP kebanyakan pada usia yang ditentukan berat badannya sudah tercukupi. Itu syarat-syarat seperti itu berlaku pada vaksin-vaksin yang diberikan di usia-usia awal persalinan kelahiran seperti hepatitis B atau polio seperti itu. Kalau untuk DTP sendiri tidak ada syarat. Kontraindikasi mutlaknya untuk DTP kalau pernah alergi atau pernah terjadi suatu anafilaktik dengan pemberian DTP sebelumnya, syarat-syarat yang dulu diberlakukan seperti imunokompromis itu ternyata masih pada beberapa penelitian masih aman diberikan, dan yang lain-lain tidak ada syarat yang mutlak, ya cuma anafilaktik gitu aja. Jadi kalau untuk yang DPT ini masih, insya Allah kalau sudah tercapai usianya segitu, berat badannya pasti sudah tercukupi. Seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dokter. Lanjut untuk hexavalen ini, ada beberapa pasien yang kemarin itu sempat terkontaminasi dengan COVID, dok. Jadi orang tuanya COVID, terus kemudian apakah ada efek sampingnya antara COVID dan juga hexavalen, dokter? Ini maksudnya dia terkena COVID terus diimunisasi. Ya, dulu. Sebelumnya pernah kena COVID. Ya, dari orang tuanya. Kalau masalah itu ya kembali, sebenarnya yang bisa menjawab itu apakah aman atau tidak itu harus kita tahu serologinya. Masalahnya kan kita tidak bisa periksa serologi. Cuma sejauh ini penelitiannya memang belum ada, tapi dipastikan untuk kondisi-kondisi seperti itu walaupun pasca infeksi COVID dengan kurun waktu yang aman kita menggunakan atau panduan dari Satgas tetap 3 bulan itu sudah boleh dilakukan imunisasi. Kita tetap pakai panduan yang sama 3 bulan. Karena panduan si belum ada. Kita gunakan sesuai dengan bulan Satgas, kita gunakan 3 bulan, walaupun yang diberikan bukan vaksin COVID, tapi vaksin yang lain seperti hexavalen seperti ini. Gitu. Oke. Jadi semuanya tetap boleh dikerjakan ya dok ya, sudah terkonfirmasi COVID pun karena 3 bulan lah. Jangan sampai pandemi ini malah menghentikan imunisasi yang lain, karena itu membangunkan penyakit-penyakit lama yang sebenarnya sudah tertidur karena vaksin. Sudah pandemi, penyakit-penyakit baru, penyakit lama yang bahaya yang seharusnya bisa ditangani dengan vaksin muncul lagi, ya itu malah menyebabkan masalah baru nanti. Begitu. Baik, terima kasih dokter. Pertanyaan terakhir nih, sepertinya masih ada yang tergelitik. Ini nanya ke dokter Rizal ini dok. Oke, monggo dokter. Jika pasien mendapatkan rotavirus 1 kali, tapi yang kedua tadi terlambat dok, setelah 6 bulan, apakah masih bisa diberikan dokter? Ya, terima kasih dok. Jadi kalau umpamanya dosis keduanya lebih dari 6 bulan, menurut saya sih nggak boleh sih, cuman nggak ada efek ya, karena panduannya bisa usia 6 bulan untuk mendapatkan serokondisi yang tinggi.
Terima kasih Bapaknya. Tetap kan berat walaupun mungkin efektivitasnya lebih menurun. Oke. Saya rasa karena keterbatasan waktu, jadi webinarnya ini akhiri karena tidak ada di pertanyaan di chat. Oke. Jika teman sejawat sekalian mengalami kesulitan anak terdekat, monggo tetap vaksinasi dilakukan rutin sesuai jadwal. Jika terlambat pun tidak ada kata terlambat seperti kata Dokter Rizky tadi. Hampir semua vaksinasi mempunyai efek samping masing-masing, jadi kita sebaiknya tidak menakut-nakuti atau membuat pasien merasa khawatir dan panik. Oke. Atas selanjutnya saya serahkan kepada MC. Mohon maaf apabila kami ada perkataan yang salah ataupun perlakuan yang kurang berkenan pada sejawat sekalian. Untuk sore ini saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Dr. Anis yang sudah memfasilitasi moderator di siang hari ini. Oke, sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan di siang hari ini kepada Bapak Ibu Dokter Sejawat. Mohon untuk membuka kamera Zoom-nya untuk hitungan ketiga nanti bisa saya untuk dokumentasikan. Dan jangan lupa untuk link absensi mohon diisi, nanti sertifikat akan kami kirim by email yang sudah Bapak Ibu Dokter yang sudah disampaikan. Ini sebentar ya. Hitungan ketiga saya akan dokumentasikan. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Dokter Sejawat yang sudah menghadiri webinar di siang hari ini, dan terima kasih banyak kepada narasumber dan moderator yang sudah disampaikan. Kita di siang hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Kami ucapkan dari RSI Asuria sangat-sangat terima kasih kepada Dokter Rizky, kepada Dokter Rizal. Saya untuk mengingatkan sekali lagi untuk link absensi mohon diisi agar nanti kami bisa mengirimkan sertifikat by email dari RSI Asuria. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Saya akhiri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk linknya, sekali lagi saya ingatkan, linknya akan dikirim by chat, dan nanti mohon untuk di kolom chat, mohon untuk sejawat dokter untuk mengisi lengkap untuk emailnya agar kami dari RSI Asuria bisa mengirimkan sertifikat by email masing-masing. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rizky, terima kasih Dr. Rizal. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Dok.
Iya, lupa di apa namanya, putuskan koneksikan mau diganti. Saya ini kan share screen ya.
kemajuan zaman dan masyarakat yang semakin berkembang. Nilai. Bawahnya Yang hari ini belum ada tadi. Lokasi RSI Al Surya cukup strategis, sehingga mudah untuk dijangkau dari area kota Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, dan sekitarnya. Sumber daya manusia (SDM). Jumlah karyawan di RSI Al Surya sebanyak 100 orang, dengan setiap unit memiliki 1 orang penanggung jawab. Tenaga medis ada 6 general practitioner atau dokter umum, 5 dokter spesialis obgyn, 4 dokter spesialis anak, 2 dokter spesialis penyakit dalam, 2 dokter gigi spesialis, 1 dokter spesialis kulit dan kelamin, 10 bidan, 21 perawat, dan apoteker. Terima kasih.
Terus gak infusan ngono ta.